SDB Art AI. Di sebuah kota kecil yang ramai dengan mahasiswa, berdiri sebuah rumah kos sederhana. Dari luar, rumah itu tampak biasa saja. Cat tembok yang sedikit mengelupas, pagar besi berkarat, dan deretan motor mahasiswa yang parkir di halaman. Suasana kos tersebut seperti kebanyakan tempat tinggal mahasiswa pada umumnya. Ramai di siang hari, tapi sunyi mencekam saat malam tiba. Namun, ada satu kamar di ujung lorong lantai 2 yang berbeda. Kamar itu selalu terkunci, tirainya tertutup rapat, dan tidak pernah dihuni lagi. Para penghuni kos sudah terbiasa melewatinya dengan cepat. Sebagian bahkan memilih jalan lain agar tidak perlu melewati depan kamar itu. Menurut cerita yang beredar, 6 bulan sebelumnya, seorang mahasiswi yang tinggal di kamar itu ditemukan tewas gantung diri. Konon, ia bunuh diri setelah hubungannya dengan sang kekasih hancur karena cemburu buta. Tragisnya, sebelum gantung diri, ia sempat menenggak racun, meninggalkan kamar itu dengan bau menyengat yang tak pernah benar-benar hilang meski sudah dibersihkan berkali-kali. Sejak kejadian itu, ibu kos menutup kamar tersebut rapat-rapat. Tidak pernah sekalipun disewakan lagi. Namun, takdir berkata lain. Hingga pada suatu hari, datanglah seorang gadis baru, mahasiswi semester awal yang membutuhkan tempat tinggal. Kos itu penuh, hanya menyisakan satu kamar. Kamar yang telah lama dikosongkan. 6 bulan setelah tragedi bunuh diri seorang mahasiswi di kamar kos itu, suasana perlahan mulai kembali normal. Warga sekitar memilih untuk tidak banyak membicarakan kejadian itu lagi. Namun, bagi para penghuni kos, bayangan kelam masih terasa. Terutama di satu kamar paling pojok lantai atas yang kini selalu terkunci. Suatu pagi, datanglah seorang gadis bernama Rani, mahasiswi baru dari luar kota. Ia sedang mencari tempat tinggal. Ketika Rani bertanya soal kamar, Bu Yati sempat ragu. "Dek, di sini sebenarnya sudah penuh. Ada satu kamar, tapi kamar itu tidak disewakan lagi," ucap Bu Yati dengan nada pelan, seakan menyembunyikan sesuatu. Namun, Rani yang sudah lelah cari dan hampir putus asa, mendesak. "Nggak apa-apa, Bu. Saya bisa terima kamarnya. Saya butuh cepat, biar bisa fokus kuliah. Tolong ya, Bu. Saya janji bisa jaga diri." Bu Yati tampak bimbang. Ia memandang kamar yang pintunya tertutup rapat, lalu kembali menoleh ke arah Rani. "Kalau kamu yakin, ya sudah. Tapi ingat ya, jangan pernah keluar kamar larut malam. Dan kalau ada hal-hal aneh, jangan ditanggapi." Rani hanya mengangguk mengira itu hanyalah nasihat biasa seorang pemilik kos. Tanpa pikir panjang, ia menerima kunci kamar itu. Hari itu juga, Rani resmi menempati kamar bekas tragedi. Ia tidak tahu bahwa kamar tersebut menyimpan kisah kelam yang akan segera menghantui setiap malamnya. Hari pertama Rani tinggal di kamar kos itu terasa biasa saja. Ia membereskan barang-barangnya, menata buku kuliah, lalu mencoba beristirahat setelah seharian lelah. Siang hingga sore, suasana tenang, tidak ada yang aneh. Namun menjelang tengah malam, ketika Rani baru saja memejamkan mata, ia mendengar suara ketok, ketok, ketok di dinding kamar. Awalnya, ia pikir itu hanya suara tikus atau mungkin penghuni kamar sebelah. Tapi suara itu terdengar teratur, seperti seseorang yang sengaja mengetuk.
Rani mencoba mengabaikan. Ia menutup telinganya dengan bantal, memaksa tidur. Malam kedua, gangguan kembali datang. Kali ini dari arah kamar mandi yang berada di dalam kamarnya. Air keran terdengar menetes tik-tik-tik. Padahal sebelumnya sudah ia pastikan tertutup rapat. Saat dicek, memang benar kerannya kering. Tidak ada air menetes. Rani mulai merasa ada yang janggal. Malam ketiga, gangguan semakin nyata. Saat ia sedang belajar, tiba-tiba kaca jendela kamarnya berembun. Seolah ada seseorang yang bernafas dari luar. Rani terperanjat, tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi punggung. Ia buru-buru menutup tirai jendela, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi. Namun, jauh di dalam hati, ia tahu kamar ini menyimpan sesuatu yang tidak wajar. Beberapa hari tinggal di kamar kos itu, Rani mulai terbiasa dengan suara-suara aneh. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir, mungkin hanya perasaan atau kebetulan. Namun, malam keempat jadi titik awal ia benar-benar tidak bisa menyangka lagi. Sekitar pukul 2 dini hari, Rani terbangun karena merasa sesak. Kamar itu terasa sangat pengap, padahal jendela sudah terbuka sedikit. Saat matanya masih buram, ia melihat bayangan samar seorang perempuan berdiri di sudut kamar, dekat pintu. Rambutnya panjang terurai, wajahnya menunduk, dan tubuhnya hanya tampak hitam kelam. Rani terdiam, tubuhnya kaku. Ia berusaha mengedipkan mata berharap bayangan itu hilang. Namun justru sebaliknya, bayangan itu bergerak pelan, seperti mendekat ke arah ranjang. Dengan panik, Rani menutup kepalanya dengan selimut. Detik berikutnya, ia mendengar suara lirih, suara tangisan perempuan tepat di samping telinganya. Rani spontan menjerit dan menyalakan lampu. Saat lampu menyala, semuanya kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kamar tua itu dengan cat dinding yang mulai mengelupas, seakan menyimpan rahasia gelap. Malam itu, Rani tidak bisa tidur. Ia duduk menyalakan lampu kamar sampai pagi, sambil menahan air mata dan rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Keesokan harinya, wajah Rani terlihat pucat saat keluar kamar. Ia mencoba bersikap biasa, tapi tubuhnya lemas karena semalaman tidak tidur. Saat sarapan di dapur kos, ibu kos, Bu Siti, memperhatikan Rani dengan tatapan khawatir. "Rani, kamu gak apa-apa? Kok mukanya pucat sekali?" tanya Bu Siti. Rani sempat ragu, tapi akhirnya memberanikan diri untuk jujur. Ia menceritakan bahwa semalam ia melihat bayangan perempuan di kamarnya lengkap dengan suara tangisan lirih. Bu Siti terdiam cukup lama. Ia menunduk, lalu menghela napas berat. "Makanya Bu, sebenarnya Ibu gak mau lagi nyewain kamar itu, tapi kamu kemarin maksa. Sebenarnya 6 bulan lalu ada anak kos di kamar itu, namanya Nisa." Rani menelan ludah, tubuhnya merinding. "Dia, kenapa Bu?" Bu Siti menatap Rani dengan raut serius. "Nisa itu masih kuliah, sama kayak kamu. Tapi karena masalah pribadi, katanya dia ditinggal pacarnya. Malam itu, dia minum racun, lalu gantung diri di kamarnya. Tepat di tempat kamu tidur sekarang." Rani langsung terdiam. Suasana mendadak hening. Kata-kata itu seperti menghantam dadanya. Semua gangguan yang ia alami selama beberapa malam terakhir kini terasa masuk akal. Bu Siti melanjutkan dengan suara bergetar. "Sejak kejadian itu, kamar itu kosong. Setiap yang nekat masuk selalu diganggu. Ada yang sakit keras, ada juga yang keluar dalam hitungan hari. Baru kamu yang masih bertahan lebih dari 3 hari." Rani merinding, tapi hatinya juga mulai dipenuhi rasa takut yang lebih dalam. Kalau benar roh Nisa masih ada di kamar itu, apa yang sebenarnya dia inginkan darinya? Malam itu,
Suasana kamar Rani terasa lebih mencekam dari biasanya. Lampu kamar berkali-kali meredup, lalu terang kembali, seolah ada yang mengutak-atik aliran listrik padahal kos itu tidak pernah bermasalah. Rani berusaha tidur dengan lampu menyala, tapi tepat tengah malam, ia terbangun karena suara bisikan lirih di telinganya. "Kamu juga harus rasakan sakitnya ditinggalkan. Ikut aku di sini." Tubuh Rani langsung kaku. Ia mencoba membaca doa, tapi semakin keras ia melafalkannya, semakin kuat pula suara bisikan itu menggema di kepalanya. Tiba-tiba, dari arah lemari, terlihat bayangan samar seorang perempuan tergantung. Rambutnya panjang menutupi wajah, kakinya menggantung lemas, dan suara erangan pelan terdengar. Rani menjerit, menutupi wajahnya dengan bantal. Tapi entah kenapa, dorongan untuk bangkit dan menuju ke jendela terasa begitu kuat, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mengendalikan langkahnya. Tangannya bahkan sempat meraih tirai jendela, mencoba membuka. Saat itu juga ia sadar bayangan yang tergantung di langit-langit kamar kini sudah tepat di belakangnya dengan wajah pucat penuh luka menatapnya tajam. "Kalau aku mati, kamu juga harus ikut." Bisikan itu kini berubah menjadi suara parau yang jelas. Rani terjatuh, menangis ketakutan sambil menjerit minta tolong. Suaranya membangunkan beberapa anak kos lain. Mereka berlari ke arah kamarnya, dan ketika pintu dibuka, Rani sudah terduduk di pojok kamar, tubuh gemetar, dan wajahnya pucat pasi. Setelah kejadian malam itu, seluruh anak kos panik. Ibu kos dipanggil dan ia pun akhirnya menceritakan hal yang selama ini ia tutupi, bahwa kamar yang ditempati Rani adalah kamar bekas seorang mahasiswi yang bunuh diri karena cemburu buta. Awalnya, ibu kos tidak ingin kamar itu dipakai lagi, tapi karena Rani memaksa, akhirnya ia menyerah dan membiarkan kamar tersebut ditempati. Rani mendengarkan dengan tubuh masih gemetar, air matanya terus mengalir. Ia merasa bersalah karena terlalu keras kepala. Malam-malam berikutnya, ibu kos mengundang seorang ustadz untuk mendoakan kamar itu. Bacaan doa diperdengarkan di setiap sudut ruangan. Selama proses itu, beberapa anak kos mengaku mendengar suara tangisan samar dari dalam kamar. Seakan-akan arwah itu benar-benar ada dan tersiksa. Beberapa hari kemudian, suasana kos sedikit demi sedikit terasa lebih tenang. Tidak ada lagi suara bisikan, tidak ada lagi bayangan perempuan tergantung di langit-langit. Meski begitu, Rani memutuskan pindah kos. Trauma yang ia alami terlalu dalam, dan ia tidak sanggup lagi tidur di kamar itu. Sejak saat itu, kamar tersebut kembali dikunci rapat. Ibu kos berjanji tidak akan pernah menyewakannya lagi. Kini, kamar itu dibiarkan kosong, tertutup rapat dengan gembok yang sudah berkarat. Anak-anak kos lain selalu memilih berjalan cepat setiap kali melewati pintu kamar tersebut. Bagi mereka, kamar itu bukan sekadar ruangan biasa, tapi saksi bisu dari tragedi seorang gadis yang tak sanggup melawan rasa sakit hatinya sendiri. Suara-suara bisikan, bayangan samar, hingga wujud menyeramkan yang pernah muncul, perlahan menjadi cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Rani pun sudah lama pindah, tapi setiap kali ia melewati gang kecil tempat kos itu berada, perasaan dingin selalu menyelimutinya. Seolah-olah arwah gadis itu masih ingin didengar. Warga sekitar percaya ada luka batin yang terlalu dalam hingga membuat jiwa seseorang terperangkap di tempat ia mengakhiri hidupnya. Dan kamar kos itu menjadi pengingat bahwa rasa putus asa bisa lebih menakutkan daripada hantu itu sendiri. Dari kisah ini, kita bisa belajar satu hal penting. Jangan pernah meremehkan rasa sakit hati dan keputusasaan. Kadang luka yang tak terlihat jauh lebih berbahaya daripada luka fisik. Kalau kalian atau orang di sekitar kalian merasa tertekan, cobalah untuk bicara. Cari pertolongan, jangan dipendam sendiri, karena hidup ini terlalu berharga untuk diakhiri hanya karena rasa sakit sesaat. Ingat, dunia gaib memang nyata, tapi jangan sampai rasa putus asa membuat kita ikut terikat dengan kegelapan itu. Jaga iman, jaga pikiran, dan jangan pernah berhenti berharap. Karena sepi itu belum tentu benar-benar kosong. Dan tidak semua kamar kosong hanya menyimpan kenangan, kadang ada jiwa yang masih tertinggal di sana. SDB Art AI. Bye-bye.